Iya, jadi pada pertemuan ini kita masuk ke model transportasi. Ditulisnya sebagai pertemuan ke-8 dan 9 pada slide, tapi di semester ini model transportasi ini adalah pertemuan 9 dan 10. Materi yang akan dibahas adalah tentang pengantar model transportasi, kemudian langkah-langkah model transportasi secara umumnya, kemudian terakhir baru kita akan masuk ke algoritma model transportasi. Jadi secara umum model transportasi itu adalah model yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk ke tempat tujuan yang membutuhkan secara optimal. Kata kuncinya adalah sumber, dan juga tujuan. Jadi model transportasi itu selalu mempunyai sumber dan tujuan. Ya, jadi tujuan dari model transportasi yaitu proses pengaturan distribusi dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang, itu sumber ya, disebut juga sumber, dengan kapasitas tertentu. Kapasitas tertentu jika di model transportasi itu juga disebut sebagai penawaran. Atau penawaran itu kita sebut juga sebagai supply. Ke tempat yang membutuhkan barang tersebut atau tujuan dengan jumlah kebutuhan tertentu yang disebut juga sebagai permintaan. Nah, permintaan jika di modal transportasi itu juga disebut sebagai demand. Tujuan utamanya dari modal transportasi ini adalah agar distribusi tersebut biayanya dapat ditekan seminimal mungkin, atau disebut juga sebagai proses untuk meminimasi biaya. Nah, kemudian ada ciri-ciri penggunaan model transportasi. Yang pertama adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang harus dilihat adalah di sini dikatakan sejumlah. Jadi umumnya pada model transportasi sumber dan tujuan itu ada beberapa, lebih dari satu. Kemudian yang kedua yaitu kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang kita sebut sebagai penawaran atau supply, dan yang diminta atau yang kita sebut sebagai permintaan atau demand oleh setiap tujuan itu ada besaran tertentu. Kemudian yang ketiga, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan juga memiliki suatu besaran tertentu. Jadi di dalam model transportasi itu selalu ada beberapa sumber dan beberapa tujuan, kemudian ada besar supply, ada besar demand yang besar tertentu, kemudian juga ada ongkos pengangkutan dari satu sumber ke tujuan dengan ongkos tertentu. Nah, di sini kita punya contoh model transportasi, ilustrasinya. Misalkan suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi terigu dan 5 gudang penyimpan hasil produksi terigu. Jadi ada 3 pabrik dan ada 5 gudang penyimpanan. Jumlah karung terigu yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Jumlah produksi maksimum pabrik 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 800, 600, dan 1100 karung. Jumlah minimum yang harus disimpan di gudang 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut adalah 400, 400, 500, 400, dan 800 karung. Nah, ini kita ada lanjutan dari ilustrasi yang sebelumnya, yang tabel yang menunjukkan biaya angkut per unit barang. Per unit barang pada ilustrasi di sini adalah karung terigu.
kita bisa lihat di sini ada pabrik asal. Pabrik asal itu sebagai sumber. Jadi ada pabrik 1, ada pabrik 2, dan ada pabrik 3. Kemudian sebagai tujuannya ada gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, dan gudang 5. Biaya angkut per unit barang dari pabrik 1 ke gudang 1 adalah sebesar 50 satuan per karung terigu. Untuk yang berikutnya dibaca sama seperti contoh tadi. Misalkan dari pabrik 2 ke gudang 1, maka biaya angkut per karung terigunya adalah 40 satuan, dan seterusnya. Nah, ada beberapa terminologi umum atau istilah-istilah umum dalam model transportasi. Kalau saya mengambil berdasarkan contoh sebelumnya, maka karung terigu yang ada di ilustrasi sebelumnya secara umum dalam model transportasi itu adalah sebagai unit komoditas. Kemudian ada 3 pabrik produksi, itu adalah sebagai sumber atau asal yang notasinya A. Kemudian M ini menunjukkan bahwa pabriknya ada 3, jadi M-nya adalah 3. Kemudian 5 gudang itu adalah sebagai tujuan yang notasinya T, dan N ini menunjukkan 5 gudang, jadi N-nya adalah 5. Kemudian keluaran dari pabrik I atau yang dihasilkan dari pabrik I itu adalah sebagai supply, notasinya SI. Kenapa SI? Karena sumbernya disebut sebagai sumber ke I. Jadi I di sini adalah bisa pabrik ke-1, pabrik ke-2, atau pabrik ke-3. Kemudian alokasi ke gudang J yang harus dipenuhi atau permintaan yang harus dipenuhi itu adalah demand yang notasinya DJ. Kenapa J? Karena J di sini adalah tujuan ke J. Jadi J bisa gudang ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian ada istilah biaya pengiriman per karung dari pabrik I ke gudang J yang tadi ada di dalam tabel. Itu disebutnya sebagai biaya dengan notasi CIJ. Jadi biaya per unit distribusi dari sumber I ke tujuan J. Nah, kemudian variabel dalam model transportasi itu adalah jumlah karung terigu dari pabrik I ke gudang J. Itu istilah umumnya adalah jumlah unit komoditas. Notasi yang dipakai umumnya adalah XIJ. Jadi jumlah unit komoditas dari sumber I ke tujuan J. Nah, biasanya dalam model transportasi yang akan kita tentukan adalah XIJ ini. Jadi variabel keputusannya adalah XIJ ini. Nah, langkah pertama kalau kita mau menjalankan model transportasi adalah membentuk tabel model transportasi. Jadi dari ilustrasi yang tadi, kita harus membentuk dulu tabel model transportasi. Tabel model transportasi bentuknya adalah seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Di sini saya sudah berikan notasi-notasi yang harus ditempatkan di mananya. Dimulai dari ini ya, A. Tadi A itu adalah sumber atau asal yang sejumlah I. Jadi tadi ada 3 pabrik, berarti ada A1, A2, sampai dengan A3. Kemudian pada kolom di sini ada T. Nah, T-nya itu sejumlah J. Jadi J itu adalah banyaknya gudang. Berarti di sini ada T1, T2, T3, T4, sampai dengan T5 di sini. Kemudian di kolom paling terakhir itu ditempatkan supply atau penawaran atau yang bisa dihasilkan dari masing-masing sumber. Jadi karena sumbernya ada 3, maka supply-nya pun SI sampai dengan SI dari 1 sampai dengan 3. Jadi S1, S2, S3.
Kemudian di baris yang paling bawah kita tempatkan demand atau permintaan dari masing-masing gudang. Jadi DJ ya yang ini, karena gudangnya ada 5, maka permintaannya pun ada 5 dari D1, D2, D3, D4 sampai dengan D5. Nah, untuk setiap sel itu satu kotak yang ada di sini ya. Setiap sel itu kita isi, nantinya akan diisi dengan 2 angka. Nah, untuk di awal yang kita isi itu angka yang ditempatkan di sebelah pojok kiri atas sel. Ini ya. Di sini bisa dilihat ada notasi C11 atau CIJ. Jadi yang ada di sini itu adalah biaya transportasi yang sesuai dengan data yang diberikan. Di sini ada C11, berarti biaya transportasi dari pabrik 1 ke gudang 1. Di sini ada C12, berarti biaya dari pabrik 1 ke gudang 2 dan seterusnya. Jadi sampai dengan ini C1J, berarti biaya dari pabrik 1 ke gudang J. Sampai dengan yang paling bawah CIJ. Berarti biaya dari pabrik 3, kalau misalkan sesuai ilustrasi, ke gudang 5, CIJ di sini. Nah, untuk di awal, tabel mode transportasi ini, XIJ-nya tidak diisi dulu. Jadi XIJ yang ada di sini tidak diisi karena inilah yang nanti akan kita cari. Jadi di awal, sel yang ada di setiap kotak ini, yang diisinya hanya besarnya biaya transport dulu. Nah, jumlah barang ini XIJ, inilah yang akan kita cari. Yang perlu diingat, jumlah permintaan, jadi total D sini ya, dengan total S yang ada di sini, itu harus sama, harus berimbang. Nah, di sini kita sudah punya tabel model transportasi yang berdasarkan contoh ilustrasi pabrik dan gudang tadi. Jadi ada 3 asal, A1 sampai dengan A3, kemudian ada 5 tujuan, gudang 1 sampai gudang 5, kemudian di sini ada demand-nya, dan di sini ada supply-nya. Setiap sel berisi dengan angka merah yang ada di pojok kiri atas, yang berarti adalah biaya distribusi per unit dari A ke T. Ya, ini sampai dengan seterusnya. Kemudian pada baris demand di sini adalah demand untuk setiap gudang. Tadi ada 400 karung, 400 karung, 500 karung, 400 karung, dan 800 karung. Nah, sedangkan yang ada di kolom paling pinggir kanan adalah supply yang bisa dihasilkan dari setiap pabrik, atau bisa disebut juga ini adalah kapasitas maksimal dari masing-masing pabrik. Jadi ada 800 karung, ada 600 karung, dan ada 1100 karung. Nah, kalau supply ini dijumlahkan, totalnya harus sama dengan demand yang dijumlahkan. Jadi di sini total demand dan total supply-nya adalah sama atau berimbang. Nah, untuk setiap sel bisa dilihat bahwa XIJ-nya adalah belum tercantum. Nah, ini kita masuk ke langkah-langkah umum penyelesaian model transportasi. Jadi kita mulai dari sini, kemudian masuk ke membentuk tabel transportasi. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu adalah membentuk tabel transportasi. Nah, setelah kita punya tabel transportasi yang seperti tadi contoh, maka kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan pemecahan dasar awal. Ini langkah umumnya hampir mirip dengan
simplex, karena model transportasi itu pada dasarnya adalah simplex yang dimodifikasi. Terdapat 3 cara untuk menentukan pemecahan dasar awal. Yang pertama adalah northwest corner atau NWC. Kemudian yang kedua adalah least cost atau biaya terendah. Kemudian yang ketiga adalah Vogel atau VAM. Untuk ketiga metode ini nanti akan saya jelaskan masing-masing caranya. Nah, kalau kita sudah punya pemecahan dasar awal, maka kita maju ke pengujian optimalitas atau cek optimalitas. Karena ini sebenarnya adalah simplex yang dimodifikasi, jadi sama ada cek optimalitas juga. Nah, untuk mengecek optimalitas pada model transportasi itu menggunakan metode MODI. Nanti akan saya jelaskan metode MODI itu seperti apa. Kalau misalkan sudah optimal, maka ini ya, kalau jawabannya sudah optimal, ya, maka kita stop. Tidak ada iterasi lanjutan. Tetapi kalau jawabannya belum optimal, maka kita ke langkah sebelah sini, maka kita masuk ke iterasi, sama persis seperti simplex. Nah, kalau ternyata belum optimal dan kita harus masuk ke tahap iterasi, maka tahap berikut yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel masuk berdasarkan kondisi optimalitas. Menentukan variabel masuk dalam model transportasi itu bisa dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode pengali atau MODI. Yang kedua adalah metode stepping stone atau batu loncatan. Yang akan saya jelaskan di materi berikutnya adalah dengan menggunakan metode pengali atau MODI. Stepping stone tidak akan dijelaskan karena ini sebenarnya merupakan metode trial and error. Nah, kalau kita sudah punya variabel masuk, sama seperti simplex, kita harus menentukan variabel keluar. Nah, menentukan variabel keluar dalam model transportasi itu berdasarkan pada kondisi kelayakan. Nanti metode yang digunakan adalah metode konstruksi loop. Nah, kalau kita sudah punya variabel keluar, maka kita bisa langsung menentukan pemecahan dasar baru. Kalau misalkan kita sudah punya pemecahan dasar baru, maka kita harus kembali lagi ke cek optimalitas dengan metode MODI. Kalau sudah optimal, maka kita stop. Kalau belum optimal, maka kita lanjut ke iterasi yang berikutnya. Nah, untuk pemecahan dasar awal, tadi seperti yang sudah disebutkan, ada 3 metode ya, northwest corner, biaya terendah, dan Vogel atau VAM. Nah, untuk pemecahan dasar awal itu akan menghasilkan sel-sel yang memiliki nilai XIJ tertentu. Jadi nanti akan ada sel-sel yang terisi nilai XIJ-nya dengan jumlah sel yang terisi itu adalah sama dengan jumlah variabel basis. Dan sel-sel dengan nilai XIJ yang kosong atau belum terisi itu nanti jumlahnya sama dengan jumlah variabel non-basis. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa variabel basis yang harus ditentukan? Itu bisa dilihat dari jumlah sumber, yang tadi M, dan jumlah tujuan, yang tadi N. Jadi untuk mencari jumlah variabel basis itu adalah M tambah N dikurang 1. Jadi jumlah sumber ditambah jumlah tujuan dikurangi 1. Nah, kita mulai dari metode northwest corner. Jadi metode ini untuk menyusun tabel pemecahan awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas atau sudut barat laut. Aturan pada metode ini pertama, pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Kemudian alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan atau penawaran. Nah, setelah dari ujung kiri atas, maka harus bergerak ke kotak sebelah kanan atau bawah bila masih terdapat penawaran permintaan yang belum tercukupi.
Nah, setelah ke sebelah kanan bisa ke bawah, terus dari bawah bisa ke kanan lagi, terus bergerak sampai supply habis dan demand terpenuhi. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara mengisi tabel transportasi menggunakan metode Northwest Corner. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengisi sel paling kiri atas, selalu dimulai dari sel paling kiri atas, sejumlah maksimal demand atau supply. Jadi kan ini kan yang diisi sel 11, X11, kita lihat demand yang ada di sini adalah 400 dan supply-nya adalah 800. Yang kita isikan adalah yang demand 400. Jadi maksimalnya adalah 400 untuk diisi di sini. Kenapa bukan 800 yang diisikan? Karena kalau kita mengisikan yang 800, demand-nya tidak akan cukup. Karena demand-nya bukan tidak akan cukup, tapi demand-nya terlampaui atau berlebihan. Jadi kalau yang diminta hanya 400, kita isikan saja di sini 400 sesuai yang diminta, tidak usah sampai 800. Nah, kalau kita sudah isi X11 ini dengan 400, maka kita bergerak ke sebelah kanan. Bergerak ke sebelah kanan, kita harus ingat bahwa supply yang di sini sisanya menjadi 400 karena sudah dikurangi oleh 400 yang di sini, sedangkan demand yang di bawah ini 0, tidak ada permintaan lagi karena sudah terpenuhi semuanya. Jadi di sini tinggal 400. Nah, 400 ini bisa kita isikan ke X12. Diisikannya sejumlah berapa? Kita lihat di sini 400 sisanya. Kemudian yang di sini demand-nya 400. Jadi kita isikan saja di sini 400. 400 ini sudah cukup untuk memenuhi demand gudang yang kedua dan sudah menghabiskan supply dari pabrik yang pertama. Nah, kalau begitu, setelah kita mengisikan dari X12, kita maju ke sel berikutnya, yaitu ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena baris yang pertama ini supply-nya sudah habis. Nah, jadi kita bergerak ke bawah. Kenapa di sini X22-nya 0? Karena demand untuk pabrik yang kedua ini sudah dipenuhi semua oleh pabrik pertama. Jadi di sini tetap diisi X12-nya tapi sebagai 0. Berarti supply yang di sini belum ada yang terpakai, masih tetap 600. Kita setelah itu bergerak ke sampingnya. Karena Northwest Corner itu bergerak ke samping, kemudian bergerak ke bawah, kemudian bergerak ke samping sebelah kanan lagi. Nah, kita isikan 500. Kenapa di sini 500? Karena demand untuk gudang ketiga itu 500. Jadi walaupun supply-nya ada 600, kita isikan yang sesuai demand. Jadi di sini kita isikan 500, berarti di sini supply-nya sudah terambil 500, sisa tinggal 100. Nah, karena supply-nya masih bersisa 100, kita tidak bergerak ke bawah, tapi bergerak ke sebelah kanannya lagi. Kita isikan 100 untuk menghabiskan sisa supply yang ada di pabrik 2. Kita isikan 100. Nah, kalau diisikan 100, di sini gudang 4 itu demand-nya 400. Berarti demand-nya masih sisa 300 yang belum terpenuhi. Maka 300 itu kita penuhi di sel yang berikutnya, yaitu sel 34 atau yang ini. Sel 34, sehingga demand untuk gudang 4 itu terpenuhi karena sudah 400. Nah, kalau misalkan di sini diisikan sebagai 300, maka supply dari pabrik yang ketiga itu berkurang 300 sehingga sisanya tinggal 800. Nah, 800 itu kita bergerak ke sel yang berikutnya sebelah kanan,
dan kita isikan 800. Jadi sisa 800 di sini habis, dan demand untuk gudang 5 juga terpenuhi karena permintaannya 800. Kita bisa lihat pergerakan dari metode northwest corner itu selalu ke pinggir, ke bawah, kemudian ke pinggir, ke bawah lagi, membentuk seperti tangga. Nah, biaya totalnya adalah perkalian dari setiap biaya yang ada pada setiap sel dikalikan dengan besaran XIJ-nya. Jadi yang ada di sini adalah 50 kali 400, ini dari sel yang pertama dijumlahkan dengan sel-sel berikutnya yang sudah terisi. Nah, variabel basis di sini adalah variabel-variabel yang nilai XIJ-nya sudah terisi. Jadi ada X11, X12, X22, X23, X24, X34, dan X35. Itu semua adalah variabel basisnya. Ada 7 variabel basis. Kenapa 7? Karena tadi cara mencari variabel basis adalah sumber atau M ditambah dengan tujuan atau T. Jadi 3 ditambah 5, 8 dikurangi 1. Jadi harus ada 7 variabel basis. Berarti saat kita memasukkan nilai XIJ itu harus ada 7 sel yang terisi. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, maka perhitungan yang kita lakukan salah. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode least cost atau biaya terendah, pada intinya mirip dengan metode northwest corner, hanya saja kalau pada metode biaya terendah ini mulainya dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi kita lihat biayanya yang paling kecil itu yang kita isikan sel XIJ-nya. Jadi aturannya pertama pilih sel yang biayanya paling kecil, kemudian sesuaikan dengan permintaan dan penawarannya. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar untuk bergerak, kemudian sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Dan saya akan mencontohkan pengisian model transportasi dengan metode least cost. Nah, karena kita akan menggunakan metode least cost, maka kita akan mengisikan XIJ itu dimulai dari yang sel dengan biaya distribusinya paling rendah, yaitu dari yang sel 15, karena biaya distribusinya 30, paling rendah dari yang lainnya. Jadi kita mengisikan sel 15 ini dengan 800. Kenapa 800? Karena kita lihat demand-nya di sini 800 dan kebetulan sama dengan supply-nya yaitu 800. Nah, pada metode least cost ini, setiap kita sudah mengisi satu sel XIJ, maka kita harus mencoret baris atau kolom yang supply-nya atau demand-nya sudah terpenuhi pada pengisian tersebut. Tapi tidak boleh baris dan kolom dicoret secara bersamaan. Jadi contohnya di sini saya mencoret baris yang pertama. Nah, baris pertama ini saya coret kenapa? Karena supply dari pabrik 1 sudah habis semua terpakai oleh gudang 5. Nah, sebenarnya demand dari gudang 5 pun sudah terpenuhi semuanya karena kebetulan jumlah demand dan supply-nya adalah sama 800. Tetapi kolom yang kelima ini tidak boleh dicoret secara bersamaan dengan kolom yang dengan baris yang pertama tadi. Jadi kalau sudah mencoret baris, jangan langsung mencoret kolom. Jadi ini kita biarkan saja kolom yang kelima tidak usah dicoret dulu walaupun demand-nya sudah terpenuhi semua. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mengisi sel XIJ yang memiliki biaya distribusi terendah berikutnya. Nah, di sini yang memiliki biaya distribusi terendah berikutnya adalah sel yang ini karena biaya distribusinya 40, kemudian sel
yang biayanya 40 juga, ini ada 3 sel. Nah, kalau misalkan besaran biaya distribusinya sama, maka kita boleh pilih salah satu yang mana saja. Jadi kita bisa pilih dari ketiga sel yang biaya distribusinya 40 ini. Contoh saya memilih sel yang ini dulu ya, yang X35 dulu yang saya isi, tapi saya isikan dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi sebenarnya demand yang untuk gudang 5 itu sudah terpenuhi semua oleh pabrik 1 yang ini. Jadi di sini sebenarnya sudah 0 isinya. Nah, setelah sel X35 ini kita isikan 0, baru baris yang kelima ini boleh kita coret. Ini kita coret. Kemudian kita ke langkah berikutnya, kita isikan lagi di sel yang biaya distribusinya terkecil berikutnya. Jadi ada 2 sel ini, 40 dan 40 juga biaya distribusinya, kita pilih salah satu. Contohnya saya mengisikan pada sel X21 yang ini. Nah, kenapa saya mengisikan 400? Karena di sini permintaan untuk gudang 1 adalah 400. Jadi walaupun supply-nya masih ada 600 dari pabrik 2, tapi kita tetap mengisikan X21 adalah 400 sesuai dengan demand yang di sini. Nah, karena demand dari gudang 1 sudah terpenuhi semua, dipenuhi oleh pabrik 2, maka baris 1 ini bisa kita coret. Kita lanjut ke langkah berikutnya, kita isikan sel 32. Nah, di sel 32 ini kita isikan 400 karena di sini demand-nya 400. Jadi walaupun di sini supply-nya masih ada 1100, tapi kita isikannya 400 sesuai dengan demand dari gudang 2. Nah, kemudian kolom kedua ini kita bisa coret karena semua demand-nya sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita cari sel dengan biaya distribusi terendah berikutnya, itu ada sel dengan biaya distribusi yang satuannya 60 satuan. Yang nilainya 60 satuan. Ini ada 3. Nah, sebagai contoh saya isi yang sel 24. Saya isinya 200. Kenapa 200? Karena sisa supply yang tadi di sini tinggal 200 ya, karena 600 dikurangi 400 yang sudah terisi di sini. Jadi ini di sini 200. Nah, kemudian pada saat kita mengisikan sel 24 200, baris yang kedua ini bisa kita coret karena supply-nya sudah habis. Kemudian kita isikan, kita maju ke langkah berikutnya, kita isikan sel 33. Sebenarnya boleh pilih mana saja antara sel 33 dan sel 34 sama saja. Nah, contoh saya di sini saya mengisikan sel 33, saya isikan dengan 500 karena di sini demand-nya 500. Jadi walaupun tadi di sini supply-nya masih ada 700 ya, karena 1100 dikurangi 400 jadi sisanya 700, tapi kita tidak mengisikan di sini sebesar 700 karena di sini demand-nya cuma 500. Jadi kolom yang ketiga bisa kita coret karena dia demand-nya sudah terpenuhi semua. Nah, kemudian ada sisa satu sel lagi yaitu sel 34 yang belum terisi di sini untuk mengisi kekurangan. Di sini gudang 4 masih kurang demand-nya, kurang 200 lagi. Kemudian supply di pabrik 3 juga masih sisa 200 lagi, berarti di sel 34 ini kita isikan 200. Nah, setelah kita mengisikan 200, maka semua demand terpenuhi dan semua supply sudah habis. Jadi semua kolom dan baris sudah tercoret. Kalau semua kolom dan baris sudah tercoret, itu artinya langkah kita dalam metode least cost sudah selesai. Kita bisa lihat di sini ada tetap 7 variabel basis. Ada sel 15, kemudian ada sel 21, ada sel 24, ada sel 32, ada sel 33, ada sel 34, dan ada sel
5 sebagai variabel basis. Nah, cara mencari biaya totalnya sama seperti tadi ya. Jadi 30 kali 800 ditambah 40 kali 400 ditambah dan seterusnya. Sesuai dengan variabel basis yang terisi pada selnya. Nah, kita bisa lihat jumlah biaya total menggunakan metode least cost tadi lebih kecil dibandingkan dengan metode northwest corner. Bisa kita simpulkan ini tadi 1100 ya. Ini tadi Z-nya 1.100.000, sedangkan dengan menggunakan northwest corner itu tadi biaya totalnya atau Z awalnya itu 1.400.000 sekian. Jadi lebih kecil dengan menggunakan metode least cost. Nah, kesimpulannya adalah metode least cost kemungkinan lebih efektif untuk meminimasi biaya dibandingkan dengan metode northwest corner. Cara yang berikutnya untuk menentukan pemecahan dasar awal yaitu dengan metode Vogel atau FAM atau Vogel Approximation Method. Metode FAM ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun setiap baris sehingga didapat nilai penalti. Jadi dalam metode FAM ini nanti ada istilah yang berupa nilai penalti. Kemudian yang kedua, pilih selisih biaya terbesar atau penalti terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom dengan penalti terbesar tersebut. Ini nanti akan lebih jelas pada contoh. Kemudian cara tadi menentukan penalti dan memilih selisih biaya terbesar pada penalti itu dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Ini adalah prosedur pada metode FAM. Di sini bisa dilihat ada 5 prosedur, silahkan dibaca saja dengan teliti karena saya akan menjelaskannya langsung nanti pada contoh supaya bisa lebih dipahami. Dan di sini kita sudah punya tabel model transportasi dengan penambahan baris penalti 1 dan juga kolom penalti 1. Jadi di metode FAM ini tabel model transportasinya ditambahkan dengan baris-baris dan kolom-kolom penalti dimulai dari penalti 1. Nah, cara mengisi penalti ini pertama kita lihat dulu nilai yang paling kecil dari kolom atau baris dan nilai yang kedua terkecil dari kolom dan baris. Misalkan saya contohkan dari kolom yang pertama dulu, kolom ini. Saya akan mencari nilai penalti satunya. Nah, penalti 1 didapatkan dari 50 dikurangi 40. 50 dikurang 40 itu dilihat dari nilai terkecil kedua yang ada pada kolom pertama dikurangi dengan nilai yang paling kecil dari kolom pertama, sehingga 50 dikurangi 60 maka nilai penalti untuk kolom pertama adalah 10. Nilai penalti yang lainnya dicari dengan jalan yang sama. Untuk nilai penalti pada baris, saya contohkan pada baris yang pertama ini. Jadi kita lihat nilai biaya yang terkecil kedua yaitu 50 dikurangi dengan biaya yang paling kecil yang ada di baris pertama yaitu 30. Jadi 50 dikurangi 30 maka hasilnya adalah 20 nilai penaltinya. Nilai penalti yang lain juga dicari dengan jalan yang sama sehingga didapatkan nilai penalti untuk setiap kolom dan setiap baris. Nah, setelah itu kita lihat mana nilai penalti baik dari
kolom dan baris yang paling besar. Nah, kita dapat yang paling besar adalah yang ada di kolom kedua, karena nilai penaltinya adalah 30. Nah, kalau misalkan nilai penalti paling besar ada di kolom 2 ini, maka fokus kita kepada kolom 2 ini. Kita isikan nilai XIJ pada sel yang ada di kolom 2 yang biaya distribusinya paling rendah. Sel di kolom 2 yang nilai biaya distribusinya paling rendah adalah sel 32 karena biaya distribusinya 40. Maka kita isikan dulu XIJ-nya pada sel tersebut. Kita mengisikan XIJ pada sel 32 sebanyak 400 karena kita lihat demand untuk gudang 2 itu 400. Jadi walaupun supply-nya ada 1100, kita mengisikan sesuai dengan demand-nya. Jadi ini diisi 400. Itu artinya kolom 2 sini demand-nya sudah terpenuhi semua oleh pabrik 3. Berarti kolom 2 bisa kita coret. Dan sisa supply pada pabrik 3 adalah 700 karena 1100 dikurangi 400. Jadi 700-nya bisa kita tuliskan di sini. Nah, ini adalah lanjutan dari tahapan yang tadi. Jadi pada kondisi terakhir dari tahapan tadi sebelumnya kita sudah mencoret kolom yang kedua ini karena demand-nya sudah terpenuhi oleh supply pabrik yang ketiga ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita menentukan penalti 2. Nah, penalti 2 ini sebenarnya kalau di sini ditulisnya setelah demand dan setelah supply, tapi kalau misalnya kalian menulis tabel secara manual, kalian bisa tambahkan saja penalti 2 itu setelah baris dan setelah kolom penalti 1. Jadi tidak usah membuat tabel model transportasi yang berulang-ulang. Nah, catatannya untuk kolom atau baris yang sudah dicoret, berarti sudah terpenuhi atau supply-nya sudah habis, penalti yang berikutnya tidak usah dicari. Makanya di sini di penalti 2, untuk kolom yang kedua, saya beri tanda strip. Itu artinya nilai penaltinya tidak usah dicari lagi. Nah, kita fokus pada kolom-kolom yang lain dan pada baris yang lain yang masih belum tercoret. Nah, kita cari lagi nilai penaltinya dengan cara yang sama seperti mencari penalti 1. Nah, kita dapatkan nilai-nilai penaltinya dan kita mendapatkan nilai penalti terbesar itu ada pada baris yang pertama, ini nilai penalti 20, dan juga pada baris yang ketiga, nilai penaltinya juga sama 20. Nah, jika ada dua nilai penalti terbesar yang sama, maka kita pilih salah satu. Saya akan pilih baris yang pertama yang untuk dipilih sebagai penalti terbesar. Kenapa? Karena saya memilih XIJ yang paling banyak bisa diisi. Jadi bisa dilihat kalau kita mengisi sel 15, itu XIJ yang bisa dimasukkan adalah 800. Karena di sini ada supply 800 dan ada demand juga 800. Tapi kalau kita mengisikan di sel 35, yang kita isikan hanya bisa 700, lebih sedikit. Jadi kita pilih sel yang bisa mengisi XIJ paling banyak terlebih dahulu. Jadi untuk kasus yang ini saya pilih mengisi di sel 15 terlebih dahulu dengan nilai XIJ 800. Kemudian baris pertama itu bisa kita coret karena supply-nya sudah habis. Tetapi kalau kita sudah mencoret baris yang pertama, maka kolom yang kelima ini tidak boleh kita langsung coret karena aturannya sama seperti metode biaya terendah. Baris atau kolom yang dipenuhi secara bersamaan itu hanya dicoret salah satu saja, tidak boleh langsung bersamaan dicoret. Jadi kolom yang kelima ini tetap tidak dicoret, hanya saja tuliskan di sini bahwa sisa demand-nya adalah
sama dengan 0. Jadi tidak dicoret, tapi sisa demand-nya sudah 0. Nah, ini adalah lanjutan dari tahap yang sebelumnya. Kita masuk ke perhitungan untuk penalti 3. Nah, untuk penalti 3 ini, kolom-kolom dan baris yang sudah dicoret sebelumnya tidak perlu dihitung nilai penaltinya, termasuk baris atau kolom yang sudah penuh tetapi belum dicoret. Penaltinya tetap tidak dihitung, seperti kolom yang kelima. Sini saya berikan tanda strip dan bintang, itu artinya belum dicoret tetapi sudah tidak perlu dihitung nilai penaltinya. Kemudian kita hitung penalti 3 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga kita dapat nilai penalti untuk masing-masing kolom dan baris, dan kita juga dapat nilai penalti yang paling besar, yaitu di kolom yang pertama. Nah, kemudian kita isikan XIJ-nya pada sel 21 karena nilai distribusinya paling rendah. Kita isikan nilai XIJ sebesar 400 karena demand-nya adalah 400. Jadi walaupun supply-nya di sini 600, tapi kita mengisikan sesuai dengan demand, yaitu 400. Kemudian kolom yang pertama bisa kita coret karena demand-nya sudah habis, sedangkan supply-nya nilainya menjadi 200 karena 600 dikurangi 400. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk menghitung penalti 4. Sama seperti sebelumnya, kolom dan baris yang sudah dicoret, maka nilai penaltinya tidak usah diisi. Jadi kita hanya mengisi penalti keempat itu untuk kolom yang ketiga, kolom keempat, kemudian kolom baris kedua, dan baris ketiga. Di sini ini maksudnya bukan 0 tapi strip. Nah, nilai penalti kita cari dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga kita dapat nilai penalti 4 yang terbesar itu ada di kolom yang ketiga dengan nilai penalti 10, dan baris yang kedua dengan nilai penalti yang juga sama 10. Nah, kalau misalkan ada dua nilai penalti terbesar yang sama, maka ingat kita pilih kolom atau baris yang bisa mengisikan XIJ paling besar. Kita lihat dulu, kalau misalkan kita pilih yang baris yang kedua, itu sel yang akan diisikan adalah sel 25 karena nilai distribusinya paling kecil. Nah, kalau di sel 25 ini kita hanya bisa mengisikan XIJ sebesar 200. Kenapa? Karena di sini sisa supply dari pabrik 2 itu tinggal 200. Kalau misalkan kita pilih kolom yang ketiga yang akan diisi, maka sel yang dapat diisi adalah sel 33 kayak ini karena nilai distribusinya lebih kecil. Nah, di sel 33 ini XIJ bisa kita isikan sebesar 500. Kenapa 500? Karena di sini demand untuk gudang 3 adalah 500 dan supply-nya masih ada 700. Jadi kita bisa mengisikan di sini XIJ untuk sel 33 adalah 500, lebih besar dibandingkan kalau kita mengisi sel 25. Jadi sel yang diisi adalah sel 33 dengan nilai XIJ 500. Kemudian kolom 3 bisa kita coret. Nah, kalau sisa sel tinggal sedikit, di sini tinggal 4, kita tidak perlu mencari nilai penalti yang baru. Langsung saja kita isikan sisa demand dan sisa supply pada sel-sel yang masih kosong sesuai dengan supply dan demand-nya.
Yang supply untuk pabrik 3 kita kurangi dulu karena tadi sudah dikurangi 500 ya, jadi sisa tinggal 200. Nah, kemudian kita bisa langsung mengisikan sel 3, 4 sebanyak 200. Kenapa? Karena tadi sisa supply-nya tinggal 200. Nah, tapi dengan diisinya sel 3, 4 sebanyak 200, demand untuk pabrik 4 belum terpenuhi semua karena demand-nya 400. Jadi, kita bisa mengisikan sel 2, 4 ini dengan 200. Dan di sini juga memang masih ada sisa supply 200. Jadi, sel 24 ini bisa kita isikan dengan nilai XIJ 200. Kemudian baris yang keempat bisa kita coret, dan untuk kolom yang keempat bisa kita coret. Kemudian untuk kolom yang kelima, kita tetap mengisikan di sel 35 itu angka 0. Kenapa 0 ini harus diisikan? Karena tadi ini baris yang kelima ini belum dicoret. Sehingga di sini tetap harus diisi 0, menunjukkan sel 35 ini tetap sebagai variabel basis. Setelah diisikan sel 35 sebesar 0, maka kolom 5 baru bisa dicoret. Nah, dari langkah sebelumnya kita tahu bahwa metode FAM tadi berakhir pada penalti yang keempat karena semua baris dan kolom sudah tercoret. Sehingga kita bisa mencari Z awal atau biaya total. Caranya sama seperti metode-metode sebelumnya. Nilai XIJ dari variabel basis dikalikan dengan biaya distribusinya pada setiap sel. Nah, pada contoh yang tadi kita dapatkan Z awal atau biaya total itu adalah 1.100.000, sama seperti kalau kita menggunakan metode least cost atau biaya terendah. Dan variabel basis tetap harus ada 7 variabel dengan variabel basisnya seperti yang disebutkan pada slide. Nah, jadi dari ketiga metode tadi kita baru ada di langkah yang pertama pada penyelesaian model transportasi. Jadi tadi baru langkah yang pertama. Kalian boleh pilih mau pakai metode Northwest Corner, metode biaya terendah atau least cost, atau metode FAM. Bisa pilih salah satu. Itu baru langkah yang pertama. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan optimalitas atau cek optimalitas. Sekaligus juga penentuan variabel masuk, karena cek optimalitas dan penentuan variabel masuk pada model transportasi itu bisa menggunakan metode yang sama, yaitu metode MODI, Modified Distribution, atau metode pengali. Metode MODI ini yang nanti akan saya gunakan dan akan saya bahas, sedangkan metode yang lainnya, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan, tidak akan dibahas. Nah, pada metode MODI ada beberapa notasi. Yang pertama adalah UI. UI ini adalah pengali baris ke I. Kemudian ada notasi VJ. VJ adalah pengali kolom ke J. Kemudian ada CIJ. Kalau CIJ ini sama seperti sebelumnya, CIJ adalah notasi untuk koefisien biaya transport awal atau biaya distribusi awal. Kemudian nanti juga akan ada notasi C bar PQ. Itu adalah koefisien biaya transport untuk variabel non-basis yang selnya belum terisi setelah pemecahan. Nah, notasi-notasi ini nanti akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu UI ditambah VJ harus sama dengan CIJ untuk setiap variabel basis XIJ. Jadi rumus atau persamaan yang pertama ini kita gunakan pada sel-sel variabel basis atau sel-sel yang XIJ-nya sudah terisi. Kemudian rumus atau persamaan yang kedua di sini
nanti akan kita gunakan untuk setiap sel variabel non-basis atau sel-sel yang belum terisi Xij-nya. Untuk mencontohkan metode MODI atau metode pengali, di sini saya sudah ada tabel model transportasi hasil dari pemecahan awal metode FAM. Kebetulan metode FAM dan metode least cost pemecahan awalnya pada kasus yang ini adalah sama. Jadi ini hasil dari FAM dan juga hasil dari metode biaya terendah. Nah, kita tambahkan dulu kolom dan baris untuk UI dan VJ. Karena I-nya itu ada 3, maka di sini ada U1, U2, dan U3. Kemudian karena J-nya itu ada 5, maka di sini ada V1, ada V2, V3, V4, dan V5. Nah, untuk mempermudah perhitungan, umumnya disepakati bersama kalau nilai U1 ini selalu dimulai dari 0. Jadi langsung ditetapkan sebesar 0. Nah, kalau U1 sudah kita ketahui 0, maka kita lihat pada baris pertama ini kita lihat yang menjadi variabel basis. Yang menjadi variabel basis pada baris pertama adalah sel 15 atau X15 karena sudah terisi di sini selnya dengan Xij 800. Nah, kita lihat pada sel 15 ini biaya distribusinya adalah 30 atau Cij. Jadi ini 30 ini adalah Cij atau C15. Nah, kalau U1-nya sudah diketahui sama dengan 0 dan C15-nya sudah diketahui sama dengan 30, maka kita bisa mencari V5-nya. Caranya adalah dengan memasukkan rumus yang tadi, UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Jadi untuk mencari V5, di sini adalah U1 ditambah V5 sama dengan C15 atau 0 ditambah V5 sama dengan 30. Nah, maka untuk mencari V5 adalah 30 dikurang 0. Sehingga V5-nya adalah sama dengan 30. Kalau kita sudah mendapat nilai V5 sebesar 30, maka pada kolom kelima kita cari yang menjadi variabel basis lain selain tadi sel 15. Yang menjadi variabel basis di kolom yang kelima adalah sel 35 dengan Xij-nya 0. Nah, kita lihat C35-nya adalah nilainya 40. Nah, kalau C35-nya 40 dan V5-nya 30, maka kita bisa cari besar U3-nya. Besar U3 di sini kita masukkan lagi ke dalam rumus yang ini, di mana U3 ditambah V5 sama dengan C35 atau U3 ditambah 30 sama dengan 40. Sehingga U3 adalah 40 dikurang 30 atau sama dengan 10. Jadi nilai U3 adalah 10. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai U3, kita bisa mencari nilai
V2, V3, dan V4. Kenapa? Karena pada baris yang ketiga ini terdapat variabel basis di sel 32, 33, dan 34 juga. Nah, untuk yang pertama saya melihat ke sel 32 terlebih dahulu. Nah, C32 itu nilainya 40. Sehingga V2 bisa kita cari yaitu 40 dikurang 10 sama dengan V2-nya adalah 30. Kemudian untuk yang V3 kita cari dengan cara yang sama, dilihat dari C33-nya yaitu 60 dikurangi U3 sehingga dapat nilai V3 adalah 50. Kemudian untuk yang V4 caranya sama juga, kita lihat C34 nilainya 60 dikurangi U3 10 sehingga nilai V4 itu menjadi 60 kurangi 10 sama dengan 50. Nah, kalau V4 kita sudah mengetahui, maka kita bisa mencari nilai U2 karena di sini di kolom 4 ini terdapat sel variabel basis pada sel 24 dengan C24-nya nilainya adalah 60 sehingga untuk mencari U2 itu kita 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Jadi nilai U2-nya adalah 10. Nah, kalau misalkan U2 kita sudah mengetahui nilainya, maka kita baru bisa mencari nilai V1. Nilai V1 didapatkan dari C21, nilai C21 adalah 40, sehingga nilai V1 adalah 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Nah, setelah semua nilai UI diketahui, dan nilai VJ diketahui, baru kita bisa mencari C bar PQ. C bar PQ itu dihitung untuk setiap sel yang bukan variabel basis atau variabel non basis. Jadi sel-sel yang masih kosong itu adalah variabel non basis. Cara mencari C bar PQ adalah UI ditambah VJ dikurangi CIJ. Jadi kalau misalkan pada sel 11 di sini C bar PQ-nya adalah 0 ditambah 30 dikurangi 50 sehingga nilai C bar PQ-nya adalah min 20. Jadi di sini angka yang biru itu bukan XIJ tetapi C bar PQ atau nilai distribusi yang baru untuk variabel non basis. Nah, kita lanjutkan ke sel berikutnya, misalkan sel 12. Di sel 12 nilai U1-nya adalah 0 dan nilai V2-nya adalah 30 dan nilai C12-nya adalah 80 sehingga cara mencari C bar PQ-nya adalah 0 ditambah 30 dikurangi 80. Hasilnya adalah min 50. Kita lanjut ke sel yang berikutnya yaitu sel 13. Untuk sel 13 U1-nya 0, V3-nya adalah 50 dan C13 adalah 60 sehingga C bar PQ-nya adalah 0 ditambah 50 dikurangi
60 atau sama dengan min 10. Sel-sel lainnya yang masih kosong diisi dengan cara yang sama seperti tadi, sehingga kita mendapatkan sel-sel variabel non-basis dengan nilai C bar Pq. Nah, nilai C bar Pq ini digunakan untuk melihat kondisi optimalitas. Dapat lihat catatannya di sini, kondisi optimalitas pada kasus minimasi tercapai jika semua C bar Pq adalah non-positif. Jadi harus non-positif semua, atau semuanya memiliki tanda negatif, kecuali kalau kasusnya adalah maksimasi. Kalau kasusnya maksimasi, maka berlaku aturan sebaliknya. C bar Pq harus non-negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua C bar Pq, angka yang ditulis dengan warna biru, itu semuanya sudah non-positif atau semuanya memiliki tanda negatif. Berarti kondisi pemecahan dasar awal dengan tadi metode FAM dan metode Liskos itu sudah menghasilkan pemecahan dasar awal yang langsung optimal. Nah, tadi kita sudah lihat contoh penetapan kondisi optimum dengan menggunakan pemecahan dasar awal yang dihasilkan dari metode Vogel atau FAM. Terbukti bahwa dengan metode Vogel, pemecahan dasar awalnya langsung optimal. Nah, jika kondisi optimalitas sudah tercapai, maka kita tidak perlu melakukan iterasi, jadi prosesnya berhenti. Hal tersebut membuktikan bahwa metode Vogel itu lebih efektif untuk digunakan dibandingkan dengan metode Northwest Corner ataupun biaya terendah. Hanya saja pada contoh kasus tadi, metode biaya terendah menghasilkan pemecahan dasar awal yang sama dengan metode Vogel, tetapi pada kasus-kasus yang lain umumnya metode Vogel itu lebih efektif untuk digunakan karena kita tidak harus banyak melakukan iterasi. Nah, jika kondisi belum optimum, maka kita harus mencari variabel masuk karena kita akan lanjut ke tahap iterasi. Untuk menentukan variabel masuk, jika hasil metode pengali masih menghasilkan C bar Pq yang bernilai positif, jika kasusnya minimasi, maka variabel non-basis Xij dengan nilai C bar Pq yang paling positif akan dijadikan sebagai variabel masuk. Nah, jika tadi variabel masuk kita tentukan dengan melihat nilai C bar Pq paling positif dari sel variabel non-basis, maka pada saat menentukan variabel keluar, kita menggunakan konstruksi loop. Untuk membuat konstruksi loop, ada beberapa aturannya. Yang pertama adalah loop harus tertutup. Jadi yang dimaksud dengan tertutup adalah berawal dan berakhir pada sel yang sama. Jadi membentuk satu siklus. Kemudian aturan yang kedua adalah loop berawal dan berakhir di variabel non-basis yang menjadi variabel masuk. Aturan berikutnya adalah terdiri dari segmen horizontal dan vertikal yang sudut-sudutnya adalah variabel basis. Jadi sudut-sudut pada loop ini harus ada di sel-sel variabel basis. Kemudian arah loop dapat searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi pada konstruksi loop ini arah loop tidak dipermasalahkan, mau searah atau berlawanan arah jarum jam. Aturan yang berikutnya adalah hubungan dalam loop selalu berlawanan tanda. Jadi pangkal tanda panah selalu mempunyai tanda yang berbeda dengan ujung tanda panah. Atau awal loop selalu mempunyai hubungan yang berbeda dengan akhir loop. Nah, untuk mencontohkan
melakukan iterasi jika kondisi pemecahan dasar awal belum optimal, maka di sini saya akan menggunakan pemecahan awal yang dihasilkan dari metode Northwest Corner. Jadi di sini saya punya tabel model transportasi pemecahan awal dari metode Northwest Corner. Saya menentukan lagi UI dan VJ-nya untuk menentukan cebar Peki. Jadi sama seperti yang sebelumnya, U1 selalu ditentukan 0, kemudian kita bisa lihat variabel basis yang ada di baris pertama, sehingga kita bisa mencari V1 dan juga V2. Ya, V1 dan V2 sudah didapatkan, 50 dan 80 itu didapatkan dari 0 ditambah berapa yang hasilnya menjadi 50, sehingga V1-nya adalah 50 dikurangi 0 dan V2 80 dikurangi 0. Sehingga V1-nya 50 dan V2-nya 80. Kemudian setelah kita dapat V2, kita bisa mencari U2 dengan melihat sel 22. Jadi U2 itu 70 dikurang 80, sehingga hasilnya adalah min 10 U2. Kemudian kalau kita sudah dapat U2, maka kita bisa mencari V3 dan V4 dengan cara 70 dikurangi min 10, sehingga V3-nya adalah 80 dan V4-nya adalah 60 dikurangi min 10, sehingga hasilnya adalah 70. Nah, kalau kita sudah dapat V4, maka kita bisa mencari U3. U3-nya adalah 60 dikurangi 70. Maka U3-nya adalah sama dengan min 10. Nah, kalau kita sudah dapat U3, maka kita bisa cari V5. V5 adalah 40 dikurangi min 10, sehingga hasilnya adalah 50. Nah, UI dan VJ semua sudah didapatkan, maka kita bisa mencari C bar Peki. C bar Peki untuk sel 13 yang ini, itu berarti 0 ditambah 80 dikurangi 60, itu sama dengan 20. Kemudian untuk sel 14 dengan cara yang sama, berarti 0 ditambah 70 dikurang 60. Hasilnya adalah 10. Dan seterusnya untuk setiap sel yang belum terisi atau sel variabel non-basis. Nah, setelah kita dapatkan semua C bar Peki yang warna biru ini, bisa kita lihat bahwa C bar Peki yang dihasilkan masih ada yang nilainya positif. Ada 6 sel yang nilai C bar Peki-nya positif, berarti kondisi pemecahan awal yang dihasilkan dari metode Northwest Corner ini belum optimal. Berarti kita harus menentukan variabel masuk. Yang menjadi variabel masuk adalah kita melihat C bar Peki paling positif. Jadi di antara angka-angka yang berwarna biru itu kita lihat mana yang paling positif. Yang paling positif adalah 30 di sini. Ini adalah sel 32. Sehingga yang menjadi variabel masuk adalah X32. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa variabel masuk adalah variabel X32 atau sel 32. Maka untuk membentuk konstruksi loop, kita mulai dari sel 32 ini. Nah, yang harus diingat tadi aturan konstruksi loop adalah loop harus tertutup dan sudut-sudut loop harus berada pada sel yang menjadi variabel basis atau sel-sel yang nilai XIJ-nya sudah terisi. Arah loop itu bebas dan bentuk loop juga bebas. Di sini saya akan contohkan cara membentuk loopnya. Jadi kita mulai dari sel 32 ini.
Nah, di sini contoh saya dari sel 32, saya mengarah ke sel 22 di sini. Kemudian saya berikan tanda hubungannya untuk di pangkal pada sel yang paling pertama itu selalu hubungannya positif atau sifatnya positif. Nah, kalau misalkan di pangkalnya sudah positif, maka di ujungnya harus berlawanan hubungannya atau sifatnya. Jadi harus negatif. Ini tanda negatif maksudnya. Nah, kemudian dari garis ini kita harus menentukan arah loop yang berakhir sementara di variabel basis lagi. Di sini contoh saya loop yang berikutnya adalah sudutnya bergerak ke sel 24. Sel 24 yang ini juga sel variabel basis ya. Kemudian karena tadi di sini sifatnya atau hubungannya dengan negatif, maka di sel 24 ini sifatnya positif karena harus berlawanan. Kemudian saya bergerak lagi, bergeraknya adalah ke sel 34. Sel 34 ini sel variabel basis lagi, kemudian tanda hubungannya adalah negatif. Nah, kemudian karena loop itu harus berakhir di sel yang sama dengan sel kita mulai, maka dari sel 34 kita kembali lagi ke sel 32. Nah, sehingga loop kita keseluruhannya menjadi seperti ini. Yang perlu diingat, bentuk loop tidak harus selalu seperti ini. Jadi tidak harus persegi atau bentuk-bentuk yang lain. Bentuknya adalah bebas dan arahnya adalah bebas. Yang penting sudut dari loop ini harus ada pada sel variabel basis. Bisa dilihat di sini semua sudut loop ada di sel variabel basis. Ini sudut loop, ini juga ada di sel variabel basis. Nah, jika kita sudah mendapatkan satu konstruksi loop, maka kita bisa menentukan variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel basis dalam loop yang memiliki tanda negatif dengan nilai xij terkecil. Jadi variabel keluar adalah variabel basis yang memiliki tanda negatif dengan nilai xij terkecil. Di sini kita bisa lihat variabel basis yang ada dalam loop adalah variabel 2, variabel 24, dan variabel 34 atau x22, x24, dan x34. Yang tandanya negatif hanya ada dua, yaitu variabel x22 dan variabel x34. Nah, antara variabel x22 dan x34, yang nilai xij-nya paling kecil adalah x22 karena nilai xij-nya 0. Maka yang menjadi variabel keluar adalah variabel x22 ini. Nah, berdasarkan langkah 2 dan 3, yaitu langkah penentuan variabel masuk dan variabel keluar, maka kita sudah mengetahui bahwa variabel masuk adalah x32 dan variabel keluar adalah x22. Atau kalau kita lihat pada tabelnya, ini sel x32 dan ini sel x22. Nah, kalau kita melihat tabel sebelumnya, angka 0 di sini sebenarnya adalah awalnya milik sel x22 di sini. Nah, kenapa kita pindahkan ke sel x32? Karena nilai xij dari variabel keluar itu dipindahkan ke nilai xij variabel masuk untuk mendapatkan pemecahan dasar baru. Jadi yang asalnya angka 0 itu ada di sini, di sel x22, pindah menjadi ke sel x32. Nah,
eh, nilai XIJ pada variabel basis yang lainnya, yang ada di sini, 6 variabel basis lainnya, itu harus menyesuaikan. Jadi kalau ada perpindahan XIJ, nilai XIJ dari variabel lainnya itu harus menyesuaikan karena tetap harus sesuai dengan supply dan tetap harus sesuai dengan demand. Nah, kalau pada contoh ini, kebetulan nilai XIJ yang berpindah dari variabel keluar ke variabel masuk adalah 0. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada variabel basis lainnya. Tetapi kalau misalkan nilai XIJ yang berpindah bukan 0, maka variabel basis lainnya harus menyesuaikan. Nah, jika kita sudah mendapatkan pemecahan baru seperti pada tabel yang terakhir, maka langkah selanjutnya yang harus kita tentukan adalah menghitung kembali biaya total atau Z untuk iterasi yang pertama. Caranya sama seperti untuk menghitung Z awal, kemudian cek kondisi optimalitas dengan metode pengali atau MODI. Nah, jika belum optimal, lanjutkan iterasi berikutnya dengan menentukan variabel masuk dan variabel keluar lagi. Caranya sama seperti dengan yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Pada latihan model transportasi di sini terdapat satu ilustrasi masalah yang dapat diselesaikan dengan model transportasi, tetapi yang modelnya tidak berimbang, yaitu antara supply dan demand tidak sama. Saya akan membacakan dulu ilustrasinya, di mana sebuah perusahaan memproduksi suatu suku cadang yang disetorkan kepada 4 produsen mesin, yaitu produsen mesin 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang menjadi sumber adalah perusahaan produsen suku cadang, dan yang menjadi tujuan adalah produsen mesin. Suku cadang tersebut diproduksi pada masing-masing cabang usaha yang tersebar di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Jadi si sumber itu ada sumber A, sumber B, dan sumber C. Karena perbedaan efisiensi pada masing-masing tempat, maka terjadi perbedaan biaya produksi. Biaya untuk memproduksi satu unit suku cadang di A adalah Rp1,1, sedangkan di unit suku cadang B dan C adalah Rp1,03. Kemudian kapasitas produksi per bulan pada A itu sebesar 7.500 unit, pada B sebesar 10.000 unit, dan pada C sebesar 8.100 unit. Nah, kapasitas produksi dari A, B, dan C ini adalah sebagai supply. Kemudian permintaan suku cadang dari keempat produsen mesin itu adalah produsen mesin 1 4.200 unit, produsen mesin 2 8.300 unit, produsen mesin 3 6.300 unit, dan produsen mesin 4 7.200 unit. Nah, permintaan ini adalah sebagai demand. Kemudian di sini juga terdapat data biaya untuk mengirim satu unit suku cadang dari 3 cabang ke keempat produsen mesin. Nah, yang ada di dalam tabel ini hanyalah biaya pengiriman per satu unit suku cadang. Karena di dalam ilustrasi masalah di sini disebutkan biaya produksi yang sebesar 1,1 dan 1,03 di masing-masing produsen suku cadang, maka yang harus dimasukkan ke dalam tabel model transportasi biayanya yaitu harus biaya pengiriman satu unit ditambah dengan biaya produksi pada masing-masing produsen suku cadang. Jadi baris pertama ini harus ditambahkan dengan Rp1,1, kemudian yang baris kedua pada B itu harus ditambahkan Rp1,03, dan yang baris ketiga pada C itu juga harus ditambahkan Rp1,03.
Kemudian karena ini adalah model transportasi yang tidak berimbang, di mana supply dan demand tidak sama, karena kalau supply dijumlahkan ini 7.500 ditambah 10.000 dan ditambah 8.100, jumlahnya adalah 25.600, sedangkan demand-nya di mana 4.200 ditambah 8.300 ditambah 6.300 dan ditambah 7.200, itu total jumlahnya adalah 26.000. Jadi tidak sama, supply-nya 25.600 sedangkan demand-nya adalah 26.000. Ada kekurangan supply sebesar 400 unit. Nah, kekurangan supply 400 unit ini pada tabel model transportasi harus kita masukkan sebagai produsen suku cadang dummy, atau kita bisa tambahkan nanti menjadi ada dummy D, baris dummy D. Nah, berdasarkan ilustrasi kasus yang sebelumnya, maka tabel model transportasinya menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada baris itu bertambah menjadi ada baris sumber dummy D. Nah, baris sumber dummy D ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menambah kekurangan supply yang sebesar 400 unit. Sehingga total supply jika ditambahkan menjadi sama dengan total demand, yaitu 26.000. Nah, karena dummy D ini sebenarnya sumber yang tidak ada, maka biaya pada semua baris dummy D yang ada di sini nilainya harus dimasukkan sebagai 0. Sedangkan biaya-biaya yang ada pada sel lainnya ini adalah biaya pengiriman per unit suku cadang ditambahkan dengan biaya produksi pada masing-masing produsen suku cadangnya. Jadi kalau misalkan tadi di sini dari produsen suku cadang A ke pabrik produsen mesin 1 itu biaya kirimnya adalah 0,12, maka 0,12 itu ditambahkan dengan biaya produksi suku cadang pada produsen A yaitu 1,1, sehingga 0,12 tambah 1,1 biayanya total menjadi 1,22 per unit suku cadang. Nah, biaya itulah yang dimasukkan ke dalam tabel model transportasi ini. Sama halnya dengan biaya pada sel lainnya. Nah, jika tabel model transportasinya sudah seperti ini, supply dan demand-nya sudah menjadi seimbang karena ditambahkan dummy, maka model transportasi ini bisa kita selesaikan dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan. Nah, jika ada ilustrasi kasus lain di mana demand-nya yang kekurangan jika dibandingkan dengan supply-nya, maka yang harus ditambahkan adalah dummy supply. Jadi kita menambahkan kolom baru, dummy tujuan maksudnya. Jadi kita menambahkan kolom baru sebagai tujuan dummy dengan demand-nya adalah sejumlah kekurangan dari supply atau sejumlah selisihnya, dan biaya pada seluruh kolom tujuan dummy ini adalah 0. Itu kalau misalkan demand-nya yang kekurangan. Nah, setelah kita jadikan berimbang, baru model transportasi bisa kita selesaikan. Untuk latihan model transportasi ini, silahkan selesaikan model transportasi ini, kemudian penyelesaiannya akan dijadikan tugas dan dikumpulkan. Untuk ilustrasi model khusus ini, yaitu model Production Inventory Control, ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Silahkan dibaca saja ilustrasinya dan dipelajari penyelesaiannya.